Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-10, Yesus membuka jalan melalui tabir. Minggu 27 Februari, Yesus di hadapan Bapa. Bacalah Ibrani 9 ayat 24. Menurut bagian ini, apakah tujuan kenaikan Yesus ke surga? Tuhan menginstruksikan Israel bahwa laki-laki mereka harus pergi 3 kali setiap tahun ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan dengan persembahan. Waktu yang ditentukan adalah Hari Raya Paskah atau Roti Tidak Beragi, Hari Raya 7 Minggu atau Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Paskah merayakan pembebasan Israel dari Mesir. Pentakosta merayakan panen jelai, dan pada saat perjanjian baru itu dikaitkan dengan pemberian hukum di Sinai. Hari Raya Pondok Daun merayakan kepedulian Tuhan bagi Israel selama persinggahan mereka di padang gurun. Ibrani 9 ayat 24 menggambarkan kenaikan Yesus ke hadirat Bapa. Ia tiba di tempat kudus surgawi yang sebenarnya untuk menghadap Allah dengan pengorbanan yang lebih baik, darahnya sendiri. Yesus menggenapi hari raya dengan ketepatan yang luar biasa. Dia mati pada hari persiapan Paskah pada jam ke-9, saat dimana domba Paskah dikorbankan. Yesus dibangkitkan pada hari ketiga dan naik ke sorga untuk menerima kepastian bahwa pengorbanannya telah diterima. Ketika imam harus melambaikan berkas gandum yang matang sebagai buah sulung. Kemudian dia naik 40 hari kemudian untuk duduk di sebelah kanan Allah dan meresmikan perjanjian baru pada hari Pentakosta. Tujuan pengembaraan di Israel kuno adalah untuk melihat wajah Allah. Ini dimaksudkan untuk mengalami perkenanan Tuhan. Demikian pula, ungkapan Ibrani untuk mencari wajah Allah berarti meminta bantuan Tuhan. Ini adalah pengertian dalam Ibrani tentang kenaikan Yesus. Yesus naik kepada Tuhan dengan pengorbanan yang sempurna. Yesus naik ke sorga juga sebagai perintis kita menuju hadirat Allah. Dia telah membuat janji nyata bagi orang-orang percaya yang melakukan perjalanan mencari suatu tanah air, merindukan tanah air yang lebih baik, menanti-nantikan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sekali lagi, mengapa realitas dari apa yang telah Kristus lakukan tidak hanya di kayu salib, tetapi apa yang Dia lakukan sekarang di sorga memberi kita jaminan keselamatan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Setelah kita membaca Ibrani 9 ayat 24, di sana menggambarkan kenaikan Yesus ke hadirat Bapa. Ia tiba di tempat kudus surgawi yang sebenarnya untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Oleh karena Ia telah melakukan pengorbanan yang lebih baik, ialah Ia telah mati di kayu salib, mencurahkan akan darahnya sendiri untuk keselamatan umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kalau kita melihat Yesus menggenapi hari raya dengan ketepatan yang luar biasa, oleh karena kita sudah mempelajari pelajaran-pelajaran sebelumnya, sistem upacara ataupun sistem pengorbanan yang dilakukan sejak dari perjanjian lama sampai sebelum Yesus mati di kayu salib, penggenapannya adalah Yesus sendiri. Dan Ia menggenapi hari raya tersebut dengan ketepatan yang luar biasa. Buktinya ialah Dia mati pada hari persiapan Paskah pada jam ke-9, saat dimana domba Paskah dikorbankan. Selanjutnya, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga dan naik ke sorga untuk menerima kepastian bahwa pengorbanannya telah diterima. Ketika imam harus melambaikan berkas gandum yang matang sebagai buah sulung. Kemudian, Dia naik 40 hari kemudian untuk duduk di sebelah kanan Allah dan meresmikan perjanjian baru pada hari Pentakosta. Itulah sebabnya segala sesuatu yang telah dilakukan di dalam perjanjian lama, itu semua melambangkan akan Yesus Kristus, dan Yesus menggenapinya. Di dalam hukum bangsa Israel setidaknya ada 4 hukum yang mereka taati. Yang pertama adalah hukum moral, ialah 10 hukum. Yang kedua adalah hukum upacara,
ialah segala sistem upacara yang dilakukan sejak dalam perjanjian lama sampai kegenapannya Yesus mati di kayu salib, hukum sipil yang mengatur akan setiap kehidupan dari bangsa Israel supaya mereka hidup dalam keteraturan, dan hukum kesehatan mengatur segala kesehatan dari bangsa tersebut ataupun sanitasi dan lain sebagainya. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, ia menggenapi hukum upacara. Segala sistem upacara telah selesai oleh karena kegenapannya ialah Yesus sendiri ketika ia mati di kayu salib. Dan setelah itu ia naik ke sorga guna kepentingan kita. Apa maksudnya? Dia naik ke sorga, dia membuat janji yang nyata. Yesus naik ke sorga sebagai perintis kita, umat-umat percaya kepadanya, untuk menuju hadirat Allah. Ia telah membuat perjanjian dengan umat-umatnya yang setia kepadanya untuk dapat melakukan perjalanan mencari suatu tanah air, merindukan tanah air yang lebih baik, dan menanti-nantikan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dan ketika ia datang kembali, ia akan menjemput kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, merealisasikan keselamatan yang ia telah berikan kepada kita. Itulah sebabnya Allah sangat mengasihi kita. Melalui anaknya Yesus, dia mati bagi kita, dia bangkit, dia mengalahkan akan dosa, dia naik ke sorga, menyediakan tempat yang jauh lebih baik untuk umat-umatnya yang percaya kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Sanggupkan kami Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami, oleh karena segala sesuatu yang telah Allah berikan di dalam setiap kehidupan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.